Ya, salam Prantes. Kembali lagi saya peserta PLDP 3 bagian akuntansi keuangan Pastor Budi Nasution, PTP Nusantara 4 Regional 2, asisten tata usaha dan personalia PKS Timur. Nah, di dalam fungsional kita sebagai asisten tata usaha ataupun personalia kebon ataupun PKS, akuntansi keuangan itu penting, di mana sama-sama kita ketahui akuntansi itu merupakan suatu kegiatan yang menyajikan informasi terutama yang bersifat keuangan mengenai suatu kesatuan ekonomi yang digunakan untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Menyajikan informasi bagi stakeholder untuk menaksir proses prospek aliran kas, tipa dan kewajiban, prestasi keuangan, sumber dan perolehan penggunaan dana. Output akuntansi merupakan laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan yang dapat digunakan untuk menggambarkan posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan laporan catatan atas laporan keuangan lainnya. Yang lebih penting lagi, elemen laporan keuangan harus kita tahu. Yang pertama yaitu aktiva, yang kedua utang, yang ketiga ekuitas, yang keempat investasi oleh pemilik, yang kelima distribusi kepada pemilik, yang keenam laba komprehensif, yang ketujuh pendapatan, yang kelima biaya-biaya, yang keenam keuntungan, yang kesepuluh kerugian. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah pengawasan dan kepatuhan. Di sini pengawasan merupakan upaya sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja dengan standar yang telah ditetapkan, rencana atau tujuan untuk menentukan apakah kinerja sesuai dengan standar, mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya perusahaan digunakan seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan perusahaan. Kepatuhan juga tidak kalah penting, merupakan perspektif instrumental menginstruksikan individu secara utuh, didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perusahaan perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Kepatuhan, perspektif normatif berhubungan dengan apa yang dianggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Patuh berarti suka menuruti perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan. Budaya kepatuhan di sini langkah-langkah untuk pengembangan budaya tersebut adalah yang pertama penilaian risiko, yang kedua peningkatan pemahaman kepatuhan, yang ketiga pendistribusian peraturan perusahaan terbaru, 4. Pengkajian ulang terhadap kecukupan dan kesesuaian kebijakan atau prosedur. Yang kelima, pelaksanaan fungsi konsultasi kepatuhan internal dan pelaporan. Yang keenam, tindak lanjut secara bulanan untuk memastikan pemenuhan komitmen. Dalam keberlanjutan perusahaan, konsep dasar pemasaran penting juga. Kita tahu untuk memperkenalkan konsep inti pemasaran, mulai dari keinginan, kebutuhan, permintaan, penawaran, produk, produsen, pelanggan, transaksi, relasi, pasar, pemasar, dan pemasaran. Dalam pemasaran tersebut, produk barang jasa kita transaksikan dengan relasi untuk menciptakan nilai tambah sehingga bisnis perusahaan memperoleh laba yang sesuai target. Keinginan dan kebutuhan, mau dan mampu, manusia pelanggan konsumen puas terhadap produk kita. Terima
Terima kasih.